Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Marumat mengadakan program Bimbel P3K Guru tahun 2024 untuk batch 5. Bimbel ini kami buka untuk XTHK 2, non-ASN Data BKN, non-ASN Dapodik, dan lulusan PPG. Untuk guru SD, SMP, SMA, SMK, dan semua mata pelajaran tanpa terkecuali. Cara pendaftarannya, silahkan Bapak Ibu ketik daftar PPPK Guru, kirim ke WA kami ke 081 803 358 023. Kami masukkan ke dalam grup pendaftaran dan pembayaran nanti Bapak Ibu Guru dari tanggal 28 September sampai dengan 16 Oktober tahun 2024. Pelaksanaan bimbelnya nanti dari tanggal 16 sampai dengan 31 Oktober tahun 2024. Dan nanti juga di bulan November kami ada bimbel P3K-nya. Nah, untuk jadwalnya Bapak Ibu sudah kita susun seperti yang di sebelah kanan ini. Bapak Ibu nanti bisa baca jadwalnya, di mana untuk soal situational judgment test kita bahas sebanyak 6 kali, kemudian Mansoswan juga 6 kali. Sekarang kita bahas soal yang pertama yang ada pada soal SJT atau Situational Judgment Test-nya. Anda sedang mengajar kelas 8 dan ada siswa yang selalu terlambat masuk kelas. Siswa ini sering mengganggu konsentrasi siswa lain. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Baik, kita akan bahas soalnya Bapak Ibu Guru ya. Nah, di dalam soal ini Bapak Ibu, bahwa salah satu siswa kita ini sering mengganggu konsentrasi siswa lain dan juga siswa tersebut selalu terlambat. Nah, maka yang kita atasi atau yang kita berikan penanganan di dalam soal ini adalah terkait dengan siswa yang selalu terlambat, mengganggu konsentrasi siswa. Ini yang akan kita tangani Bapak Ibu. Namanya juga soal situational judgment test, maka nanti kita Bapak Ibu harus sesuaikan dengan situasi di dalam soalnya. Nah, apakah jawaban A? Anda akan memberikan peringatan secara personal kepada dia mengenai betapa pentingnya belajar dengan menggunakan pemikiran konsentrasi. Oke, jawaban A Bapak Ibu. Jawaban A ini kalau kita lihat dari pilihan katanya Bapak Ibu, bahwa ada yang bersifat positif, tetapi tidak terlalu terkait dengan situasi di dalam soal. Nah, di sini kan pentingnya belajar dengan menggunakan pemikiran konsentrasi. Nah, maka jawaban A ini tidak tepat Bapak Ibu Guru ya, karena di sini terkait dengan menggunakan pemikiran konsentrasi tidak tepat untuk mengatasi siswa selalu terlambat dan juga sering mengganggu konsentrasi siswa. Nah, seharusnya nanti kita tegur dia bahwa konsentrasi itu sangat penting dan menjaga konsentrasi temannya itu juga sangat penting. Serta kita juga berikan teguran bahwa dia jangan sampai terlambat lagi. Nah, maka jawaban A kita eliminasi. Jawaban B, Anda akan melaporkan kepada kepala sekolah untuk memberikan peringatan secara personal kepada dia mengenai betapa pentingnya hadir tepat waktu dan menjauhi gangguan saat di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, di dalam kita memberikan penanganan kepada siswa, maka nanti yang wajib menangani siswa itu adalah diri kita pribadi. Jangan Bapak Ibu laporkan kepada kepala sekolah. Karena tanggung jawab kita terhadap siswa itu merupakan tanggung jawab kita. Tidak boleh kita serahkan kepada kepala sekolah. Nah, maka jawaban B ini tidak tepat. Jawaban C, Anda akan memberikan peringatan secara personal kepada dia mengenai betapa pentingnya hadir tepat waktu dan menjauhi gangguan saat di dalam kelas. Nah, jawaban C Bapak Ibu, di sini kita yang memberi peringatan secara personal. Nah, berarti ini merupakan tindakan kita. Kemudian juga bentuk tindakannya adalah Bapak Ibu memberikan
Peringatan kepada dia terkait dengan pentingnya hadir tepat waktu. Nah, ini mengatasi terkait dengan selalu terlambat. Kemudian di sini ada kata dan, menjauhi gangguan saat di dalam kelas. Nah, ini terkait dengan mengganggu konsentrasi siswa. Nah, jadi di sana siswa kita beritahu tidak boleh mengganggu saat di dalam kelas. Maka jawaban C kita simpan karena dua-duanya ditangani di dalam pilihan jawaban C ini. Kemudian kita coba lihat jawaban D. Anda akan melaporkan kepada guru BK untuk memberikan peringatan secara personal kepada dia mengenai betapa pentingnya hadir tepat waktu dan menjauhi gangguan saat di dalam kelas. Nah, jawaban D, Bapak Ibu, itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena Bapak Ibu melaporkan kepada guru BK. Nah, jadi ini kita tidak langsung memberikan tindakan, maka kita eliminasi. Oke ya. Kemudian jawaban E, Anda akan menjatuhkan hukuman kepada siswa tersebut sebagai peringatan. Nah, Bapak Ibu diingat, jangan sampai Bapak Ibu memilih jawaban yang memberikan hukuman kepada siswa. Kalau ada pilihan jawaban yang menyebutkan memberikan hukuman kepada siswa, maka nanti Bapak Ibu itu tidak tepat ya. Nah, maka jawaban yang tepat di sini jelas adalah jawaban yang C. Bapak Ibu, kita baca dulu testimoni bimbel P3K yang kami laksanakan tahun 2023 tahun lalu. Bapak Ibu, kita cek dulu untuk testimoninya. Nah, Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke website yang telah kami buat, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa bebas memilih testimoni yang mana Bapak Ibu mau untuk diklik ya. Misalkan testimoni yang pertama Bapak Ibu bisa klik. Nah, di sini testimoni kelulusan P3K Guru P2 dan P3 tahun anggaran tahun 2023. Nah, seperti yang kita ketahui, di tahun 2023 untuk P2 dan P3 itu bentuk soalnya adalah SJT atau Situational Judgment Test. Di sini ada Bu Rina Salam. Assalamualaikum Pak Maru, Alhamdulillah saya lulus Pak. Terima kasih atas ilmu dan bimbingannya. Semoga akan jadi ladang pahala buat Bapak. Kemudian berikutnya dari Ibu Lisa di sini Bapak Ibu, Ibu Lisa di sini mendapatkan ranking 1 ya. Alhamdulillah saya peringkat 1 Pak Maru. Oke, dari Bu Lisa. Kemudian di sini dari Pak Akbar Riko. Alhamdulillah Pak saya lulus P3K tahun ini atas bimbingan bimbel yang Bapak adakan. Kemudian dari Bu Eka Permata Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya lulus Pak Maru. Terima kasih banyak atas bimbingan Bapak. Sungguh bimbingan Bapak sangat bermanfaat bagi saya, sehingga saya dapat dengan mudah menjawab soal. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi saat saya dipanggil nanti PPG. Berikutnya dari Pak Andi WP Baru. Assalamualaikum Pak Maru. Alhamdulillah saya lulus Pak Maru, terima kasih atas ilmunya. Kemudian dari Ibu Sonika Andriani. Assalamualaikum Pak Maru, Alhamdulillah saya anak bimbel Pak Maru, lulus P3K dari Kabupaten Kuantan Singingi dari Provinsi Riau. Terima kasih untuk bimbingan dan support beserta doanya Pak. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Pak Maru. Alhamdulillah saya lulus Pak, dari Bu Hartati. Berikutnya kita ke bawah dari Bu Asnawiyah. Puji syukur karena saya lulus. Terima kasih atas kebaikan Pak Maru yang telah memberikan melalui bimbel. Semoga Bapak selalu dilancarkan rezeki serta diberikan kesehatan. Di sini lagi-lagi dari Bapak Farok. Assalamualaikum Pak, Alhamdulillah tahun ini saya lulus. Makasih ilmunya Pak, semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum Pak Maru, terima kasih atas bimbingannya. Alhamdulillah saya lulus dan masuk perankingan dari Pak Redi Purwadi Baru. Peserta 4.600. Assalamualaikum, Alhamdulillah saya lulus mengisi formasi Pak Maru. Nilai saya 589. Terima kasih atas bimbingannya. Trik-trik dari Bapak Maru banyak sekali membantu.
Oke. Puji Tuhan saya lulus, Pak. Terima kasih untuk bimbingannya. Terakhir kita baca Bapak Ibu dari Bu Vivin Astriana. Alhamdulillah Pak Maru saya lulus P3K. Terima kasih banyak bantuannya selama proses tes. Nah, begitu Bapak Ibu ya dari testimoni bimbel yang kami telah adakan di tahun 2023. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel kami. Silahkan pendaftarannya ke 081 803 358 023. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya pada soal Mansos 1. Saat Anda melakukan verifikasi dokumen administrasi pendaftaran CPNS, ada seorang oknum yang mengaku staf panitia seleksi CPNS menawarkan bantuan kepada Anda untuk lolos ujian seleksi CPNS dengan memberikan sejumlah dana tertentu. Di satu sisi, Anda belum memiliki pekerjaan tetap, namun memiliki tabungan yang cukup untuk imbalan jasa bagi orang tersebut. Status Anda sudah menikah dan memiliki 2 anak, sehingga tuntutan kehidupan hidup cukup besar. Sikap Anda adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai pegawai ASN harus memiliki sikap integritas. Apa itu sikap integritas? Yaitu sikap yang bersih dari korupsi. Bapak Ibu juga jujur dan berkomitmen di dalam melaksanakan tugasnya. Nah, di dalam soal ini Bapak Ibu di sini ada yang menawarkan Bapak Ibu untuk agar Bapak Ibu guru lolos ujian seleksi CPNS. Padahal kita sebagai CPNS atau sebagai calon P3K nanti Bapak Ibu, nanti yang akan dinilai adalah keintegritasan kita. Apakah kita ini ada ciri-ciri korupsi atau tidak. Nah, jadi itu yang akan dinilai. Nah, di sini menawarkan bantuan kepada Anda akan memberikan sejumlah dana bantuan atau dana tertentu. Nah, berarti kalau Bapak Ibu melakukan ini atau mengiyakan nanti di pilihan jawaban, maka Bapak Ibu akan terindikasi sebagai orang yang koruptor, calon korupsi. Nah, pasti pemerintah tidak akan mencari pegawai yang koruptor, Bapak Ibu ya. Nah, maka nanti ketika soalnya seperti ini, maka kita harus menolak tawaran tersebut dengan tegas. Dan kita kalau situasinya seperti ini, kita harus tetap melaksanakan seleksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah yang mana? Yang A, terima tawaran tersebut karena Anda harus segera mendapatkan pekerjaan dan penghasilan tetap untuk menafkahi keluarga. Selain itu, persaingan dalam seleksi CPNS cukup ketat dan kesempatan lolos sangat kecil. Nah, kalau jawaban Bapak Ibu itu adalah jawaban A, pasti itu Bapak Ibu nilainya sangat rendah. Terima tawaran. Nah, berarti di sini Bapak Ibu terindikasi sebagai koruptor. Kita eliminasi. Yang B, mempertimbangkan tawaran tersebut karena hal tersebut cukup membahayakan bagi saya karena dapat ditindak secara hukum, bisa terbongkar, dan kelulusan dapat dibatalkan. Jawaban B pasti salah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau mempertimbangkan tawaran, berarti di sini Bapak Ibu tidak tegas menolaknya. Dan di sini Bapak Ibu memiliki ciri-ciri sebagai koruptor. Nah, maka jawaban B kita eliminasi. Nah, kalau mempertimbangkan kan Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu di hasil pertimbangannya tersebut Bapak Ibu menolak, maka itu tidak tepat, tidak terlalu tepat, nilainya rendah nanti karena ada kemungkinan Anda akan menjadi korupsi dalam situasi tertentu. Nah, maka jawaban B kita eliminasi. Jawaban C, melihat-lihat potensi diri terlebih dahulu sebelum menerimanya. Bila masih mampu menjalani semua rangkaian prosesnya, tidak perlu lagi berbuat curang seperti itu. Nah, walaupun Bapak Ibu di sini melihat-lihat dan Bapak Ibu tidak akan berbuat curang, tetapi kalau misalkan Bapak Ibu memiliki peluang yang sangat kecil, maka Bapak Ibu ada kemungkinan untuk menjadi koruptor di sini.
Nah, maka jawaban C ini kita eliminasi. Jawaban D menolaknya secara tegas dan menyampaikan kepadanya bahwa hal tersebut melanggar hukum dan ketentuan dalam proses seleksi ASN dan saya ingin menjadi ASN dengan cara yang bersih. Nah, jawaban D, Bapak Ibu memiliki ketegasan bahwa Bapak Ibu tidak memiliki ciri sebagai koruptor di jawaban D ini. Nah, maka jawaban D kita akan simpan sebagai skor tertingginya nanti. Kemudian untuk jawaban yang E, menolaknya secara tegas dan menginformasikan kepada panitia pusat bahwa ada seorang oknum yang menawarkan cara curang dalam proses seleksi CPNS. Nah, jadi di sini ada dua jawaban yang nilainya tinggi, Bapak Ibu. Ada jawaban D dan ada jawaban E. Nah, di jawaban D dan E, pertama-tama itu keduanya menyatakan menolaknya secara tegas. Kemudian Bapak Ibu menyampaikan kepadanya bahwa hal tersebut melanggar hukum dan ketentuan dalam proses seleksi ASN. Kalau di jawaban E, menginformasikan kepada panitia pusat bahwa ada seorang oknum yang menawarkan cara curang dalam proses seleksi. Nah, di sini Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat itu harus kita dasarkan pada SOP yang berlaku, pada hukum yang berlaku, pada aturan yang berlaku. Itu yang Bapak Ibu pilih nanti. Nah, kalau jawaban E itu tidak terlalu menekankan pada SOP-nya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita di dalam bekerja harus sesuai dengan SOP-nya. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini yang memiliki skor tertinggi ada pada jawaban yang D. Nah, kalau jawaban E itu nanti skornya 4. Jawaban D skornya 4 ya. Kalau di dalam soal masa SWOT itu skor terendah itu 1, kemudian skor tertinggi adalah 4. Nah, Bapak Ibu, kami menyediakan buku yang Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami, di toko Shopee Marumat. Bapak Ibu, di dalam buku ini dilengkapi dengan soal situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami di Marumat. Di deskripsi sudah kami sediakan linknya, link pembelian Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk soal berikutnya, Bapak Ibu silahkan jawab di kolom komentar. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya atau di video berikutnya ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk bimbelnya ya. Bapak Ibu bisa hubungi kami di 081803 358 023. Oke Bapak Ibu, nanti kita akan bahas soal ini juga di pertemuan berikutnya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.